Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang konsep baik secara astronomi maupun fikih tentang penentuan arah kiblat. Dan hari ini kita akan membahas sekaligus mempraktekkan hisab arah kiblat atau perhitungan penentuan arah kiblat. Sedikit mengulang bahwasanya arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat antara kota Mekah dengan kota yang bersangkutan. Dan minggu lalu kita sudah bersepakat bahwasanya konsep dari bil ain dan bil jihah, di mana sebelumnya orang yang berada jauh dari Mekah atau berada jauh dari Ka'bah sudah disepakati hanya bil jihah saja. Jadi yang penting menghadap ke barat. Tetapi kita sudah bersepakat bahwa kita yang berada jauh dari Mekah itu sudah tidak mengalami kesulitan lagi untuk menentukan penentuan arah kiblat bil ain, ya, atau arah yang memang betul-betul mengarah ke Ka'bah itu sendiri. Dan di sini ada dua perhitungan. Yang pertama adalah azimut kiblat dan yang kedua adalah rasdul kiblat. Dan hari ini kita akan mempraktekkan perhitungan azimut kiblat. Di mana azimut kiblat adalah arah atau garis yang menuju ke kiblat atau ke Ka'bah. Di mana data-data yang diperlukan ada data lintang tempat yang kita mau hitung, kemudian bujur tempatnya, kemudian lintang Mekah dan bujur Mekah. Oke. Cara mudah mencari lintang dan bujur tempat di buku. Nah, ini saya contohkan beberapa buku yang melampirkan data lintang dan bujur tempat, yakni buku Ilmu Falak Praktik karya Ahmad Izzuddin, kemudian Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik karya Muhyiddin Hozin dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali buku yang melampirkan data lintang dan bujur tempat. Dan ini adalah cara yang paling mudah dan paling simple yang bisa teman-teman cari begitu. Kemudian yang kedua adalah Google Earth. Jadi Google Earth ini juga, kalau Google Earth ini kalau kita menggunakan aplikasi lewat laptop, itu tidak semua laptop dia bisa beroperasi maksimal Google Earth-nya. Jadi memang terkadang ada beberapa laptop yang memang tidak bisa difungsikan untuk mengoperasikan Google Earth secara maksimal, sehingga memang terkadang susah untuk menentukan lintang dan bujur tempat. Kemudian yang kedua ini juga tergantung sinyalnya. Jadi memang ya terkadang karena kita tidak tahu itu yang kadang menghasilkan sesuatu yang kurang akurat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah GPS Android itu banyak sekali juga, tetapi memang teman-teman harus bisa mencari GPS yang memang betul-betul bisa direkomendasikan seperti itu. Dan saya sarankan teman-teman bisa mencari di buku. Nanti setelah perkuliahan ini saya akan fotokan data lintang dan bujur yang ada di buku. Jadi teman-teman bisa mencoba di kota mana saja yang ingin ditentukan. Nah, ini adalah lintang dan bujur Mekah melalui buku maupun Google Earth. Jadi di dalam buku di sini lintang Mekahnya adalah 21 derajat 25 menit 21,4 detik. Kemudian bujur Mekahnya adalah 39 derajat 49 menit 34,33 detik. Kemudian kalau Google Earth itu 21 derajat 25 menit 21,55 detik. Kemudian bujur Mekahnya adalah 39 derajat 49 menit 34 detik. Jadi ini tidak hanya ada perbedaan di belakang angka detik, dan itu membuktikan bahwasanya data lintang dan bujur tempat yang ada di buku itu sudah relevan untuk kita gunakan, karena memang
secara pencariannya itu sangat mudah sekali karena langsung melihat, sehingga ini sangat recommended sekali menurut saya untuk mencari lintang dan bujur tempat itu. Nah, ini saya tidak akan membahas terkait dengan bagaimana definisi atau bagaimana tentang lintang tempat, karena memang kita sudah bahas di materi tata koordinat sebelum-sebelumnya. Yang saya tekankan adalah bahwa lintang tempat ini terbagi dua, antara lintang utara dengan lintang selatan. Jadi di dalam data buku maupun data Google Earth itu tidak ada yang mencantumkan negatif atau positifnya, sehingga teman-teman harus mengingat bahwa lintang utara itu pasti positif dan lintang selatan itu pasti negatif. Saya contohkan di sini lintang tempat Kartosuro. Ini ada 7 derajat 34 menit LS, itu lintang selatan. Maka artinya bahwa lintang tempat kota Kartosuro ini pasti negatif. Jadi ketika kita ingin menginput data atau menghitung data dengan menggunakan kalkulator, maka data lintang tempat kota Kartosuro ini berarti min 7 derajat 34 menit. Kemudian ada Ngawi sama juga karena lintang selatan, maka ini negatif. Kemudian Tanjung Pinang, nah ini LU atau lintang utara. Lintang utara ini positif, mohon maaf, ini salah ketik ya, jadi ini harusnya positif. LU itu pasti positif. Jadi ini untuk catatan teman-teman, ketika ingin mencari tempat, lintang tempat, maka teman-teman harus melihat itu LS atau LU gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bujur tempat. Kalau terkait dengan data bujur tempat ini tidak ada catatan, jadi tidak ada ya, jadi antara bujur timur maupun bujur barat itu tidak ada tanda negatif atau positifnya. Jadi teman-teman tinggal menginput saja. Ini contohnya, kita terkait dengan bujur tempat sudah bahas tuntas ya di mata kuliah sebelumnya, di tema sebelumnya, sehingga hari ini kita tidak akan membahas lagi atau mengulang lagi terkait dengan pengertian dari bujur tempat itu sendiri. Nah, ini adalah tahap perhitungan, di mana tadi data-data yang dibutuhkan ada lintang dan bujur tempat kita mau hitung maupun lintang dan bujur Mekah. Kemudian tahap perhitungannya yang pertama adalah kita mencari SBMD atau selisih bujur Mekah daerah, atau biasanya ditandai dengan simbol C. Kemudian setelah kita mengetahui SBMD, kita mencari 3 tahap. Yang pertama adalah barat utara, kemudian utara barat, kemudian kita mencari UTSB, utara, timur, selatan, barat. Dan ketiga ini ketika kita operasikan menggunakan busur, maka akan mengarah tempat yang sama atau garis yang sama. Teman-teman sudah pernah lihat yang namanya busur? Kita di materi tentang kemarin, alat-alat ilmu falak, saya sudah pernah menampilkan busur. Nah, itu merupakan salah satu alat yang paling sederhana yang bisa kita gunakan untuk mencari arah kiblat, dengan cara kita harus mengetahui dulu arah mana saja dengan menggunakan kompas. Kemudian setelah itu kita tinggal menaruh, kalau hasil barat utara berarti dari barat ke utara, kemudian dari utara ke barat itu nanti akan bertemu. Jadi hasil garisnya itu akan sama. Begitupun UTSB. Nah, kalau UTSB ini adalah hasil yang digunakan untuk penentuan arah kiblat dengan menggunakan teodolit. Ya, kemarin kita juga sudah membahas teodolit. Teodolit itu adalah alat yang paling akurat sampai sekarang, dan itu menggunakan data hasil perhitungan UTSB ini. Artinya bahwa perhitungan atau hisab arah kiblat ini sangat penting sekali untuk kita menentukan arah kiblat. Walaupun memang banyak aplikasi Android yang memang ada menentukan
arah kiblat itu sendiri. Tetapi kalau untuk menggunakan alat-alat seperti teodolit maupun alat-alat manual seperti busur, maka kita sangat memerlukan yang namanya perhitungan. Gitu ya. Oke, setelah ini kita akan praktekkan langsung. Nah, ini adalah cara mencari SBMD atau C, selisih bujur Mekah daerah. Nah, ini ada aturan bahwasanya ada aturan bujur timur dan aturan bujur barat. Apabila bujur timur apabila bujur tempat lebih dari bujur Mekah, maka C atau SBMD-nya adalah bujur timur dikurangi bujur Mekah, bujur tempat dikurangi bujur Mekah. Kemudian apabila bujur tempatnya itu kurang dari bujur Mekah, maka SBMD-nya adalah bujur Mekah dikurangi bujur tempat. Nah, ini aturan untuk bujur barat. Kalau bujur baratnya itu kurang dari 140 derajat 10 menit 21 detik, maka C-nya adalah bujur barat ditambah bujur Mekah atau bujur tempat ditambah bujur Mekah. Kemudian kalau lebih dari 140 derajat 10 menit 21 detik, maka SBMD atau C-nya 360 dikurangi bujur barat atau bujur tempat yang mau kita hitung, kemudian dikurangi bujur Mekah. Nah, ini saya mencontohkan penentuan SBMD bujur tempat Banyuwangi itu 114 derajat 23 menit bujur timur. Berarti kita melihat aturan di bujur timur. Nah, bujur timur ini 114 derajat 23 menit bujur timur, sedangkan bujur Mekahnya itu 39 derajat. Artinya berarti ini menganut atau memakai panduan bahwa bujur tempat itu lebih tinggi dibandingkan bujur Mekah. Artinya menggunakan aturan yang pertama, yakni bujur tempat dikurangi bujur Mekah. Nah, ini maka 114 derajat 23 menit dikurangi 39 derajat 49 menit bla 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 bla. Hasilnya adalah 74 derajat 33 menit. Nah, ini adalah SBMD kalau kita ingin menentukan kota Banyuwangi ya. Kemudian kita coba mencari bujur barat ya. Ini saya mencontohkan bujur Liverpool 3 derajat bujurnya. Maka 3 derajat ini berarti lebih sedikit dibandingkan 140 derajat. Artinya berarti kita menggunakan cara pertama, bujur tempat ditambah bujur Mekah. Maka SBMD Liverpool maka 42 derajat 49 menit 34,33 detik. Ini adalah mencari SBMD. Nah, ini kita mencari azimut kiblat. Kita bisa menghitung utara ke barat dulu, atau kita bisa menghitung barat ke utara dulu. Nah, itu bebas. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mencari utara ke barat dulu, maka rumusnya adalah kotan Ki dikali tan lintang Mekah dikali kos lintang tempat dibagi sin C atau sin deklinasi dikurangi sin lintang tempat dibagi tan SBMD atau tan C. Kemudian kalau kita ingin mencari barat ke utara dulu, maka rumusnya adalah tan Ki sama dengan tan lintang Mekah dikali kos lintang tempat dikali kosek SBMD dikurangi sin lintang tempat dikali kotan SBMD. Nah, ini adalah rumusnya. Saya yakin, nah ini adalah manfaat kita belajar mempraktekkan scientific calculator terlebih dahulu, karena memang ini sangat penting untuk perhitungan arah kiblat. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan mempraktekkan arah kiblat kota Banyuwangi.